Hai, Shalom. Animha muda yang Tuhan Yesus kasihi, siapapun kalian yang sedang menyaksikan ruang sharing hari ini, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya, karena saya percaya bahwa Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu mampu mendamaikan teman-teman apapun kondisi teman-teman saat ini. Kembali lagi bersama saya, Ine, yang akan menjadi host ruang sharing hari ini. Dan tentu saya tidak sendiri, saya bersama dua orang narasumber, dua orang anak muda yang melihat peluang, lalu kemudian membuka peluang bagi anak muda lainnya, sesuai dengan tema kita hari ini, yang muda yang buka peluang. Teman-teman, sebelum saya mengenalkan narasumber kita di hari ini, saya ajak teman-teman semua, kita angkat satu pujian, lalu kita akan ada dalam doa pembuka. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita ada dalam doa sebelum kita mengawali segala kegiatan podcast ruang sharing kita di malam hari. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Satu hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami. Itu semua karena berkat dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, malam hari ini kami ada lagi Tuhan dalam kegiatan ruang sharing kami Tuhan. Kiranya dari awal, pertengahan sampai dengan berakhirnya Tuhan Yesus mau kawali, Tuhan Yesus mau jaga agar semua boleh berjalan seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Inilah kami Tuhan dengan segala talenta dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yang muda yang buka peluang. Topik yang menarik dengan narasumber anak muda yang mampu melihat peluang dan membuka peluang. Ini dia, Asrianti Masal. Yeay, selamat malam Kakak Ine. Selamat malam, halo Kak, Shalom. Halo, Shalom. Apa kabar Kak? Luar biasa. Luar biasa, puji Selamat Tuhan. malam buat teman-teman di rumah. Kak Asri, yang muda yang buka peluang. Sebelum kita jauh membahas topik ini, saya persilakan Kakak Asri untuk memperkenalkan diri, lalu bercerita sedikit tentang latar belakang pekerjaan dan usaha yang saat ini Kak Asri sedang tekuni. Oke, baik. Terima kasih Kakak Ine. Perkenalkan, nama saya Asrianti Masau, biasa dipanggil Asri. Sekarang saya profesi sehari-hari itu sebagai apoteker. Terus selain jadi apoteker, saya juga mengelola beberapa bisnis yang saya jalankan. Di antaranya ada beberapa online shop dan juga saya punya usaha apotik dan toko minimarket. Wow, iya Kak. Jadi Kak Asri ini tidak hanya memiliki usaha yang dibilang cukup besar yaitu apotik ya, tapi ada juga usaha-usaha kecil lainnya. Jadi dimulai benar. Juga dari yang kecil-kecil ya Kak ya? Iya, betul sekali. Dan saya ingin bertanya Kak, coba Kakak ceritakan awalnya sampai Kakak benar-benar bisa fix
sepertinya saya harus buka apotik nih. Mm-mm. Gitu. Awal ceritanya tuh seperti apa sih, Kak? Oke, jadi mungkin sama seperti banyak teman-teman pada umumnya ya. Jadi saya tuh juga tidak pernah berpikir bahwa nantinya saya akan menjadi pengusaha atau punya usaha gitu loh. Jadi ketika lulus kuliah waktu itu tidak ada planning sama sekali buat punya usaha. Planning saya adalah waktu itu melanjutkan sekolah S2, cuman pada saat itu mungkin Tuhan berkehendak lain. Tuhan pengennya kayaknya kamu harus kerja dulu gitu baru bisa cari hal-hal yang lain. Jadi pada saat itu saya kerja di apotik swasta sebagai penanggung jawab apotik. Di situ kita kerja sama orang, jadi menjadi karyawan. Di situ saya banyak belajar tentang bagaimana memulai usaha dari yang kecil. Nah, pada saat saya kerja juga itu saya punya apa ya, kayak hobi gitu kayaknya. Kalau Kakak Ine ingat mungkin di 2019, 2018 itu dulu kayaknya dunia perskincarean itu kayaknya lagi naik daun. Jadi banyak sekali skincare Korea yang masuk ke Indonesia. Nah, di situ karena kebetulan hobi saya adalah pakai skincare, jadi saya berpikir kenapa saya nggak coba untuk jualan produk yang saya pakai, dan kebetulan memang saya pakai dan hasilnya memang bagus kan. Jadi nah dari situ saya mulai belajar untuk bikin usaha. Jadi dari saya ngorder barangnya, produknya, sampai saya bikin katalognya, saya posting ke sosial media. Nah berdasarkan pengalaman itulah saya bilang ternyata berbisnis tuh menarik juga ya. Jadi kita bisa kerja dengan apa yang kita sukai gitu. Jadi skill-skill lain mungkin kalau teman-teman ada yang punya skill mungkin desain atau apa gitu, itu bisa dituangkan ketika kita berbisnis. Iya benar. Jadi setelah itu, setelah 2 tahun saya kerja bersama PSA, biasanya kita sebut PSA itu pemegang saham apotik. Jadi setelah itu kontrak saya selesai. Nah saat kontrak selesai, waktu itu kalau Kakak Ine ingat di tahun 2020 itu pertama kali COVID masuk ke Indonesia. Jadi saat itu benar-benar aktivitas semua pasti berubah ya. Nah saat itu saya bingung, saya sudah nggak kerja, sudah selesai kontrak kerjanya. Saya bingung nih saya mau ngapain nih. Nah karena tadi punya pengalaman pernah bikin online shop itulah yang buat saya akhirnya berdiskusi sama orang tua, bagaimana kalau kita buka apotik saja, tapi harus serius nih jalaninnya, karena apotik ini jangkauannya luas ya, istilahnya usaha yang beresiko tinggi, jadi memang benar-benar harus dijalankan dengan baik. Itulah yang menjadi dasar akhirnya saya terjun ke dunia bisnis. Wow, lumayan panjang ya perjalanannya, Iya, Kak. panjang. Dan Kakak Asri, kalau dilihat dari awal perjalanan sampai akhirnya membuka apotik, sudah pasti ada tantangan awal sebelum memulai usaha ini. Terlebih Kakak Asri ini kan seorang yang masih muda. Iya, benar Jadi sekali. bisa berbagi dengan kita apa yang menjadi tantangan awal ketika memulai usaha Kakak saat itu. Kalau berbicara tentang tantangan tuh pasti banyak ya, bukan hanya kita di dunia bisnis saja, tapi pekerjaan apapun pasti itu punya tantangan. Apalagi kita anak muda. Waktu itu umur saya di 2020 itu 26 tahun kalau tidak salah. 25-26 lah. Nah pada saat itu tuh masih masa dimana sulit untuk kita fokus pada suatu pekerjaan gitu. Jadi kayak pada umur begitu kita masih banyak bermain, masih banyak pengennya senang-senang dengan teman-teman, kongko-kongko, nongkrong kayak gitu. Nah itu tantangan pertama. Kalau kita punya bisnis akan banyak sekali waktu dan tenaga yang kita korbankan. Kita jadi nggak punya waktu untuk bermain sama teman-teman. Kita fokusnya ya ngurus bisnis kita, kelola apa yang sudah kita bangun gitu. Dan juga tenaga pasti. Waktu awal-awal itu saya bisa kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Baru saya pulang ke rumah. Dan itu berlangsungnya cukup lama, hampir sekitar 1 tahunan saya seperti itu kerjanya. Dan pasti sudah bisa dibayangkan sama Ine, sama teman-teman di rumah, betapa capek dan menguras emosinya pada saat itu. Jadi itu tantangan yang pertama. Lalu ada tantangan yang kedua, ketika kita memutuskan untuk berbisnis. Saya pernah baca di salah satu buku yang bilang bahwa bisnis itu adalah organisasi.
Jadi kalau organisasi itu pasti ada orang di dalamnya. Ada orang yang kita rekrut untuk bergabung bersama kita. Biasanya kita sebut karyawan kalau di perusahaan-perusahaan atau mungkin perusahaan yang besar ya. Sama halnya kayak kita terjun ke dunia bisnis khususnya apotik, kita pasti akan bekerja sama dengan orang-orang. Nah, menciptakan sistem kerja yang kita inginkan itu juga tantangan. Bagaimana sistem kerja itu nanti akan menjawab visi dan misi dari usaha kita tersebut. Membangun sistem kerja itu menurut saya sulit sih untuk awal-awal perjalanan meniti karir itu. Iya, lalu yang ketiga itu tentang tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita mengurus sumber daya tadi. Orang-orang, teman-teman yang bekerja dengan kita, bagaimana kita memanajemen mereka supaya mereka bisa kerja sesuai dengan visi misi dari usaha kita tersebut. Wow, luar biasa ya. Bagaimana seorang muda harus mengorbankan waktu dan secara tidak langsung juga memilih untuk keluar dari zona nyaman. Ya, benar, zona nyaman. Memilih untuk saya harus nih melanjutkan apa yang sudah menjadi keputusan saya di awal, yaitu memulai sekali. usaha. Dan Kak Asri, sebelum kita lanjut di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang kedua, yang tentunya akan berbagi pengalaman dalam berwirausaha juga. Dan ini dia, Lucia Drikti. Halo Kak Lucia. Halo Kak, Ci. selamat malam. Shalom. Apa kabar? Selamat malam. Puji Tuhan, baik, sehat Kak. Puji Tuhan. Jadi teman-teman yang belum tahu, Kak Uci ini adalah teman dari Kak Asri ya? Iya, benar sekali, teman Sewaktu kuliah. kuliah, iya. Dan buat teman-teman juga yang sedang menyaksikan ruang sharing hari ini, narasumber kita yang satu ini, Kakak Uci, saya sapa aja dengan Kakak Uci ya. Iya, boleh Ya, Kak. Kakak Uci ini berasal dari NTT, tepatnya Alor. Benar Kak? Iya, betul. Pulau Kenari. Wow, kita beda sejam ya Kak ya. Iya, beda jam. Oke Kak Uci, saya persilakan Kakak Uci untuk memperkenalkan diri dulu, lalu cerita apa yang menjadi kesibukan Kakak saat ini. Oke, baik. Shalom teman-teman semua, selamat malam. Shalom. Perkenalkan, Selamat saya malam. nama lengkap saya Lucia Driktini Gorantokan. Panggil saya biasanya teman-teman biasa memanggil saya Uci. Saat ini saya tentunya profesinya sebagai apoteker dan kesibukan saya pasti di apotik sih. Karena kebetulan saya punya bisnis sendiri, punya apotik sendiri sehingga sehari-hari saya di apotik. Itu perkenalan singkat dari saya, Kak. Iya Kak, baik. Jadi kesibukannya sekarang ini ya, kerja sebagai apoteker di apotik. Iya, betul sekali. Iya. Kak Uci, saya sempat membaca profil singkat tentang Kak Uci. Kak Uci ini tidak hanya menjadi apoteker pendamping dan juga apoteker penanggung jawab, namun juga pemilik sarana apotek. Dan tidak hanya itu, Kakak Uci juga ini pernah tergabung dalam organisasi menjadi koordinator bidang tanggap bencana Alor tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Benar? Iya, benar Kak. Ya, kalau teman-teman pemuda Petra Muli yang masih ingat pada tahun 2019, saat itu NTT dilanda bencana alam dan saat itu pemuda Petra Muli mengambil keputusan untuk melakukan peduli kasih terhadap saudara-saudara kita yang di sana. Dan yang menjadi perantara kita, pemuda Petra Muli dengan korban bencana di sana adalah Kakak Uci ini. Gitu. Jadi sebelumnya kita tuh sudah pernah bekerja sama ya, Kak? Kita pernah kerja sama sebelum yang podcast hari ini. Ralat Kak, 2021. Oh, 2021. Iya. Minta maaf. Oke, Kak, kembali ke topik. Yang muda yang buka peluang. Kakak sebagai pemilik sarana apotik, sudah pasti kakak membuka peluang lapangan kerja bagi orang lain. Nah, bisa cerita nggak sih awal mula perjalanan membuka usaha ini dan juga tantangan apa yang kakak hadapi di awal-awal membuka usaha? Oke, baik Kak. Terima kasih. Jadi, saya membuka usaha ini pada bulan Desember tahun 2017. Sebenarnya untuk membuka usaha saya tidak waktu itu sempat terpikirkan untuk membuka usaha, tapi tidak dalam jangka waktu secepat setelah lulus. Jadi kan saya lulus 2016 Maret, sumpah, kemudian bekerja, mencari pengalaman. Nah, 2017 akhirnya saya memutuskan untuk membuka apotik. Itu sebenarnya
dasarnya karena kebetulan saya hanya 2 bersaudara. Adik saya anak pertama, kemudian saya punya adik yang kedua ini beda 7 tahun dengan saya. Nah, waktu itu posisi saya sedang kerja di Bali sebagai apoteker penanggung jawab di Apotek Guardian Farmasi Kutabek. Kemudian ibu saya sakit. Dan pada tahun 2018 itu adik saya harus berangkat kuliah. Jadi saya berpikir, kalau adik saya berangkat kuliah, otomatis tidak ada yang menjaga orang tua. Akhirnya saya bicara dengan orang tua, saya mengambil keputusan untuk kembali ke Alor dan jujur saja memang di Alor ini rata-rata untuk peluang pekerjaan itu masih sedikit susah karena apoteknya masih terbatas dan peluang besarnya itu masih sebagai ASN. Sementara dari saya sendiri memang tidak ada minat untuk mendaftarkan diri atau mengabdi pada negara. Maksudnya dalam porsi sebagai ASN. Sehingga saya berdiskusi dengan orang tua dan minta restu orang tua untuk membuka apotek sendiri. Kebetulan orang tua menyetujui, mendukung, dan mereka juga ikut mendukung dari segi modal. Jadi saya dimodali orang tua untuk membuka apotek. Sama seperti Asri tadi sudah cerita, tantangan terbesar memang karena itu posisi kita masih labil, masih sangat muda. Waktu itu saya buka apotek 2017, berarti saya umurnya baru 24 tahun. Baru lulus 1,5 tahun, masih labil, masih yang kepengen nongkrong sama teman-teman, masih yang kayak kepengen kenal sama banyak teman, tapi waktunya memang terbatas. Jadi dari segi waktu itu kalau Astrid tadi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kalau saya waktu buka apotek jam 8 pagi sampai jam 10 malam, ada istirahatnya. Jadi kurang lebih satu hari itu kerjanya 12 jam. Jaga sendiri karena karyawannya belum ada, baru 1, jadi betul-betul di apoteknya saya jaga sendiri. Kemudian tantangan terbesar juga selain dari harus mengorbankan masa muda, yang paling berat adalah mengelola emosi. Kalau dari saya ya, soalnya saya orangnya agak temperamen, jadi ya seiring berjalannya waktu memang mengelola emosi itu memang masih sangat susah ya, tapi dengan kita yang usia masih sangat belia, masih sangat muda, dengan beban kerja yang tinggi dan juga ketelitian harus tinggi, karena otomatis kalau kita melayani pasien, memberikan obat-obatan, itu kan harus teliti, lebih teliti dan lebih fokus. Sedangkan pikiran kita tuh masih gampang terbagi-bagi. Jadi kelolanya itu sih agak susah dikelola waktu dan kelola emosi. Karena selain harus mengurus manajemen apotek, kita juga harus tetap update ilmu supaya memberikan obat yang bisa tepat kepada pasien. Itu agak susah sih untuk bagi waktu, sehingga jatuhnya dikurang istirahat waktu itu. Ya agak drop juga sih. Seperti itu, Kak. Ya, luar biasa sekali ya Kak, yang tantangan yang menjadi tantangan awal ketika memulai usaha. Kurang lebih ya sama dengan Kak Asri, harus mengorbankan waktu dan juga keluar dari zona nyaman. Pertanyaan selanjutnya nih buat kakak berdua. Kalau tadi berbicara soal tantangan awal membuka usaha, apa sih yang buat kakak berdua ini bisa bertahan melewati tantangan-tantangan tersebut? Dari Kak Uci dulu? Oke, boleh Kak. Tantangan yang membuat saya akhirnya tetap bisa bertahan dan bisa melewati itu omongan orang sebenarnya ya. Jadi selain tadi tantangan, saya lupa menyampaikan tantangan yang penting juga. Ada kata-kata orang yang menjatuhkan dan ada kata-kata orang yang membuat kita bangkit. Jadi waktu awal saya buka usaha itu banyak sekali yang tidak sedikit yang mengeluarkan bahasa bahwa kenapa Uci membuang kesempatan emas untuk tidak memilih menjadi seorang PNS? Untuk apa buka apotek? Untuk apa sekolah jauh-jauh? Terus datang, mereka kebetulan waktu itu belum tahu kalau saya yang punya apotek. Jadi mereka pikirnya itu saya, karena kan kebanyakan kalau orang yang punya toko, punya apotek itu kan identik sama orang Chinese. Nah, jadi bahasa yang keluar itu, kenapa sudah sekolah tinggi-tinggi, malah datang jaga tokonya orang, kerja sama orang Chinese gitu. Kemudian
kalau bagi mereka yang sudah tahu, betul-betul dijatuhkan mentalnya. Jadi, apotikmu emang sanggup bayar sewa, emang sanggup kamu kelola, emang bisa maju. Jadi betul-betul dijatuhkan mentalnya tuh betul-betul jatuh, betul-betul down. Tapi yang membuat saya bangkit dan bertahan itu karena memang ada support system yang luar biasa, orang tua dan juga adik, itu mereka sangat mendukung perjalanan bisnis ini. Bahkan saya ingat waktu awal-awal buka apotek itu juga bapak saya setiap malam tuh pasti jaga saya di apotek, karena kebetulan kan perempuan, terus harus jaga sampai malam. Bapak saya jaga sampai malam, terus orang tua saya juga kayak siang sama malam tuh dianterin makanan. Itu menurut saya betul-betul perhatian yang membuat saya bertahan. Kemudian juga motivasi besar saya adalah ingin membuka lapangan pekerjaan juga dan ikut mensejahterakan teman-teman di sekitar. Itu yang membuat saya bertahan sih. Kemudian ada satu orang pebisnis sebenarnya. Dia satu orang gereja saya juga, satu orang pebisnis. Di saat semua orang menjatuhkan mental, hanya satu orang ini, kata-kata dia itu yang membuat saya semangat sampai sekarang dan membuat saya bertahan juga. Selain orang tua dan keluarga dan adik, beliau ini pebisnis yang sudah makan, istilahnya sudah makan garam lah di dunia usaha, sudah jatuh bangun. Beliau waktu pergi belanja ke apotek, beliau bilang, "Nona, kamu ini orangnya rajin dan tekun. Usahamu ini pasti nanti sukses." Jadi ibarat banyak orang yang lempar kerikil, lempar batu, tapi ada satu orang saja atau 2-3 orang yang support benar-benar kita. Itu tuh benar-benar satu motivasi, benar-benar satu kayak sulutan api, jadi membuat kita tuh bisa lari lebih jauh. Itu sih yang membuat saya bertahan dan saya ingin membuktikan kalau omongan mereka itu tidak benar. Kita bisa dan untuk sukses tidak harus melalui satu pintu yang semua orang itu antri banyak, tapi kita bisa membuka lapangan usaha sendiri atau kita bisa mencari dan melihat pintu lain yang masih terbuka. Seperti itu, Kak. Wow, luar biasa sekali Kak Uci. Bagaimana harus mendengar omongan orang terus mengontrol diri untuk tetap stay positif itu bukan hal yang mudah sih Kak, luar biasa. Dan selanjutnya Kak Asri, apa nih yang menjadi tantangan, apa yang membuat Kakak bertahan melewati tantangan-tantangan yang tadi Kakak sebutkan? Iya, mungkin sama sebagian besar sama kayak Uci juga, kita tidak boleh menyangkal bahwa keluarga itu adalah support system terbesar untuk keberhasilan kita, entah itu mau usaha, kerja, sekolah, keluarga itu selalu nomor satu. Karena mereka lah kita bisa maju gitu. Jadi saya ingat sekali waktu awal-awal buka apotek itu saya harus kerja. Kebetulan mungkin kalau teman-teman belum banyak tahu, apotek saya itu di pinggiran kota. Jadi bukan di pusat kota tapi dia di pinggiran kota. Hampir disebut di wilayah pedesaan. Jadi memang jarak dari rumah ke apotek itu kurang lebih kalau kita jalan balap mungkin 20 menit adalah, kalau lagi rame jalanan bisa 25 sampai 30 menit. Dan itu saya harus pulang balik setiap hari. Saya ingat sekali mama saya tuh selalu membukakan pagar rumah saya ketika saya harus pagi-pagi berangkat. Jadi momen-momen itulah yang bikin saya merasa kayak keluarga saya benar-benar sangat support. Jadi kekuatan yang saya dapat itu dari keluarga. Lalu juga karena orang tua saya selalu mengajarkan tentang attitude, dimana kalau kita mau maju, kita harus berani untuk merendah. Kita nggak boleh merasa diri kita besar, tapi semakin kita merendah, artinya kita bisa belajar dari orang lain. Jangan malu untuk belajar dari orang lain. Nah, mungkin Uci sendiri juga ingat kalau waktu awal-awal saya buka apotek, saya sering sharing sama Uci, tanya kendala saya, problem saya. Nah, itu yang buat saya juga bisa maju selangkah demi selangkah sampai saat ini gitu. Jadi tantangan itu lebih besar berasal dari diri sendiri. Kalau kita malu, pasti kita nggak akan mau membuka diri, mau bertanya sama orang lain yang menurut saya jauh lebih berpengalaman, jauh lebih punya pengalaman yang kita bisa petik ilmu dari situ. Jadi saya belajar untuk menekan ego saya untuk bisa cari pengalaman dari banyak teman-teman yang sudah lebih dulu mulai sih. Dan mungkin yang paling penting juga menurut saya itu berdoa.
Itu yang menurut saya kekuatan yang selalu saya pakai tiap hari. Jadi ketika bangun pagi ada kekuatan dari doa untuk bisa kembali kerja walaupun mungkin dari semalam capek, tapi kalau pagi bangun berdoa itu sudah dapat kekuatan baru untuk mulai lagi hari baru. Kayak gitu Kakak ini. Kalau tadi kita bahas tentang tantangan awal ketika memulai usaha, lalu juga tindakan yang dilakukan supaya bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Nah, sekarang saya ingin bertanya buat kakak berdua, apa sih yang membuat kakak berdua ini tetap konsisten melewati tantangan saat menjalankan usaha kakak berdua? Mulai dari kakak Uci dulu. Baik Kak, terima kasih. Yang membuat saya tetap konsisten itu karena memang cita-cita saya dari kuliah itu kan memang nantinya akan jadi pengusaha. Tapi memang waktunya yang belum tahu kapan itu. Yang membuat saya konsisten salah satunya karena cita-cita. Yang kedua, karena memang saya mau dengan apotik saya ini walaupun kecil, tapi diharapkan bisa membantu untuk mensejahterakan orang-orang di sekitar, keluarganya, dan juga ikut turut serta berperan dalam roda perekonomian Indonesia di bidang kesehatan. Yang membuat saya konsisten itu sih. Jadi saya mau dengan bidang saya ini setidaknya kita ada sumbangsi walaupun sedikit untuk kemajuan negara kita sendiri. Seperti itu Kak. Oh. Secara tidak langsung seperti menjadi berkat gitu ya Kak untuk orang-orang sekitar dan juga untuk negara sendiri. Betul. Okay. Karena ketika orang lain yang kita buka lapangan pekerjaan, terus orang lain juga bisa bekerja dan mereka bisa mensejahterakan satu rumah. Jadi kayak misalnya satu karyawan dengan penghasilan atau berkat yang dia terima setiap bulan, dia bisa membantu adik-adiknya kuliah atau membantu ekonomi keluarganya. Itu sebenarnya kita sudah turut menyelamatkan pendidikan orang yang walaupun tidak secara langsung. Jadi kalau menurut saya itu yang membuat saya tetap semangat dan konsisten untuk bisa membuat apotek ini maju, berkembang, bisa lebih besar, dan hal-hal yang akan direncanakan ke depan bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu Kak. Luar biasa Kak Uci. Semoga selalu menjadi berkat ya untuk orang lain lewat usaha kakak. Amin Kak. Ya, buat kalau dari Kak Aci sendiri, apa nih yang buat kakak tetap konsisten menjalankan usaha? Kalau saya sendiri kayaknya karena awal saya memutuskan buka apotik itu passion saya adalah pelayanan. Itu juga yang menjadi dasar kenapa saya memilih membuka apotik di daerah pinggiran kota, di daerah pedesaan yang memang kalau mereka mau akses obat-obatan secara lengkap dengan harga yang terjangkau, dengan informasi obat yang cukup untuk didapatkan, mereka harus ke kota. Dan itu kan jaraknya jauh. Bayangkan kalau misalnya ada yang demam di jam 8:30 malam harus ke kota, itu jauh sekali. Jadi memang karena berlandaskan passion saya tentang pelayanan, saya ingin apotik saya ini bisa melayani daerah sekitarnya. Begitu juga dengan membuka lapangan kerja. Jadi memang kalau teman-teman tahu, apotik saya itu hanya sebagian besar karyawannya yang berasal dari daerah sana, pinggiran, memang daerah pinggiran kota, daerah sekitar apotik yang memang saya ajak untuk kerja. Jadi hanya beberapa yang memang dari kota. Sisanya adalah mereka memang yang tinggal di sana. Karena memang saya pengen teman-teman yang di sana tidak harus jauh-jauh ke kota. Kasihan apalagi kalau cewek malam-malam harus pulang balik kan jauh. Jadi itu yang membuat saya tetap semangat, konsisten, cari cara selalu untuk terus bertumbuh dan berkembang agar usahanya tetap hidup gitu dan menghidupi pastinya. Wow, luar biasa. Jadi memberdayakan masyarakat lokal di situ ya benar Kak. Sekali. Seorang muda yang memiliki usaha tidak terlepas dari support system dari orang-orang sekitar. Bisa berbagi ke kita yang sedang menyaksikan ruang sharing ini, siapa saja sih support system kakak berdua, atau apa sih yang selalu membuat kakak itu semangat menjalankan usaha ini? Dari kakak Aci. Oke, saya yang pertama ya. Kayaknya ini banyak sekali tunggu-tunggu untuk disebutkan nih. Kira-kira Iya, seperti ada yang tunggu juga namanya disebutkan Kak. berharap disebutkan namanya.
Oke, jadi kalau support system pasti dari ini ya. Kayak yang pertama pasti keluarga. Tadi sudah diceritakan bagaimana peran keluarga itu sangat membantu kita dalam mulai usaha tahun-tahun pertama. Lalu juga ada teman dekat kayak gitu. Jadi Teman dekat. memang orang-orang yang care sama kita memang itu apa ya, efeknya tuh luar biasa sih untuk bantu kita punya proses pekerjaan kita, dimana kalau misalnya kita harus meluangkan banyak waktu di tempat kerja, mereka tidak banyak menuntut untuk kita harus ada di rumah. Begitu juga dengan orang tua, tidak menuntut kayak misalnya pulang kerja itu kan pasti sudah nggak bisa apa-apa lagi, tinggal mandi dan tidur gitu, dan mereka juga mengerti dengan keadaan seperti itu. Lalu juga teman-teman pemuda di gereja juga sangat menjadi support system saya sih. Mungkin itu Kakak Ine. Tetap kembali ke orang-orang terdekat ya. Khususnya teman dekat. Kayaknya itu pengen disebutkan namanya. Iya Kak. Lanjut Kak Uci. Apa nih support sistemnya Kakak? Oke Kak, untuk support system saya kurang lebih sama kayak Asri, pastinya keluarga, orang tua dan adik. Mereka yang dari awal, khususnya orang tua sih ya, udah menyekolahkan, membesarkan, terus memberikan modal juga untuk buka apotik. Terus adik juga awal-awal buka apotik itu saya susun bareng sama adik saya berdua. Orang tua itu pasti, ya teman-teman, terutama teman-teman kuliah sih. Sebenarnya yang memotivasi juga itu kayak banyak kakak kelas juga yang sudah membuka usaha sendiri. Terus teman-teman kuliah juga bantu motivasi. Asri juga memotivasi saya karena hasil diskusi kami, sharing-sharing kami itu ada yang saya belajar juga dari Asri, yang saya petik untuk bisa diterapkan di apotik. Kemudian ada juga Romo juga yang jadi support system saya, yang selalu memberikan arahan. Kebetulan itu sudah saya anggap seperti kakak sendiri. Beliau pakar di manajemen, sehingga saya betul-betul banyak curi ilmu dari beliau. Selain itu juga mentor waktu di Kimia Farma. Mentor di Kimia Farma itu cukup sering meluangkan waktu untuk saya telepon dan saya recoki hampir setiap hari saya telepon. Pak, ini bagaimana, diajarin. Betul-betul support system yang luar biasa. Walaupun sekarang beliau sudah tidak di Kimia Farma lagi, tapi kami masih sering menjalin komunikasi untuk tukar pikiran dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Wow, ada teman dekat Kak? Oh, belum ada. Ditunggu-tunggu nih. Oke, ya kakak berdua, kita sudah mau menuju penghujung sharing kita di malam hari ini. Ada satu pertanyaan terakhir Kak, saya mau minta pendapat kakak berdua terkait pandangan orang di luar sana yang mengatakan bahwa anak muda yang memiliki usaha itu tidak terlepas dari orang tua yang memberikan modal, atau juga anak muda ini sukses karena sebelumnya keluarganya sudah memiliki usaha yang sama, jadi tinggal diteruskan oleh anak-anaknya. Menurut kakak berdua, pandangan kakak berdua mengomentari pandangan ini seperti apa? Gitu. Mulai dari kakak Uci dulu. Kasih. Kalau tren seperti itu banyak ya. Jadi kayak anak muda memulai usaha karena memang ada warisan usaha dari orang tuanya, kemudian dapat modal dari orang tuanya. Menurut saya tidak masalah dan tidak harus juga begitu. Karena banyak juga yang mungkin teman-teman muda mau berusaha tapi terkendala mungkin di modal ya. Benar. Banyak yang berpikir bahwa tidak ada modalnya dari mana, kita harus bagaimana supaya kita bisa memulai usaha dan lain sebagainya. Padahal kalau dari saya sendiri, modal terbesar itu diri sendiri sih, ada kemauan atau tidak. Kalau modal kita, mental kita sudah siap, otomatis modal dari segi finansial dan lain sebagainya itu pasti akan mengalir. Bentuk-bentuk usaha kan beda-beda, seperti yang tadi sudah kakak sebutkan, ada yang memang turunan dari keluarganya, memang dari sananya sudah pengusaha, atau dia diberikan modal oleh orang tua, tapi masih juga banyak yang berpikiran bahwa modal itu harus besar. Sementara orang mau memulai usaha seperti kayak Asri tadi, bukan hanya apotik saja, tapi jualan online juga bisa dimulai dari
modal-modal yang kecil, mungkin kayak sekarang kan banyak reseller dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memanfaatkan peluang-peluang itu. Kayaknya di toko orange itu ada peluang yang jadi reseller atau apa itu istilahnya. Saya kurang dropshipper atau apa dropship, gitu. Iya, Nah, itu biasa tuh dropship. sebenarnya sebenarnya kita tidak butuh modal. Jadi cukup modal gadget yang kita punya itu sudah bisa. Jadi menurut saya untuk usaha zaman sekarang tidak perlu modal yang besar, itu bisa, tetap bisa jalan. Modal terbesar adalah mental kita dan kemauan diri kita. Menurut saya itu sih, Kak. Jadi tidak perlu modal yang besar dan diri kita adalah modal kita sendiri, gitu ya Kak. Iya, benar. Kalau Kak Asri, kayaknya saya sudah sering sekali ditanya seperti hal kayak gitu ya. Kamu punya usaha karena orang tuamu yang kasih modal gini. Menurut saya modal itu poin ke sekian. Karena tadi seperti yang Uci bilang, modal saja sebenarnya nggak cukup. Kita harus punya kegigihan, ketekunan yang harus kita pakai. Dan menurut saya semua kita anak-anak muda zaman sekarang itu yang sudah mengenyam pendidikan sampai ada yang lulus sarjana, itu adalah hak istimewa juga sih, privilege yang mereka dapatkan. Bisa selesai sekolah itu adalah satu batu loncatan untuk kemudian nanti bisa punya usaha, bisa punya kerja. Tapi yang paling penting adalah ketika kita bisa mengenyam ilmu, kita harus juga punya attitude yang baik. Karena percuma kita punya ilmu tapi attitude kita nggak bagus atau sopan santun kita nggak ada, kita nggak bisa bergaul dengan orang-orang, kita nggak bisa buka jaringan juga sama orang-orang. Jadi percuma kita punya modal tapi kita nggak punya ilmu, kita nggak punya attitude, kita nggak mampu buka jaringan dengan orang lain, itu juga tidak akan membuat kita berhasil punya usaha gitu. Tapi kalau kita punya ilmu, kita punya attitude, lalu kita punya jaringan yang luas, saya rasa semua orang pasti bisa. Intinya mulailah dari hal-hal yang kecil. Jangan dulu berpikir, oh kalau usaha pasti itu modalnya udah ratusan juta. Jangan, mulai dulu dari hal-hal yang kecil yang kita sukai gitu. Jadi jangan punya pemikiran yang punya bisnis adalah yang mapan atau yang dari basic keluarganya yang bisa memodalin gitu. Padahal sebenarnya mungkin Uci juga punya pengalaman kali ya. Ada pernah dengar tentang KUR, kredit usaha rakyat itu ya Uci ya? Kayaknya lagi zamannya Jokowi ini UMKM lagi benar-benar ditingkatkan. Jadi siapapun bisa mulai usaha sih. Kakak ini punya motor mungkin. Punya. Dengan gadai BPKB saja itu sudah bisa dapat pinjaman untuk memulai usaha gitu. Jadi untuk sekarang kayaknya modal tuh bukan tantangan lagi sih. Lebih ke diri kita sendiri. Bagaimana memaksimalkan skill yang kita punya. Ya kurang lebih sama ya dengan Kak Uci. Tadi Kak Uci mengatakan bahwa diri kita sendiri adalah modal, dan Kak Asri latar belakang pendidikan kita itu adalah modal kita juga. Iya benar. Gitu. Dan kita sampai di penghujung ruang sharing kita nih Kak. Sebelum tutup, seperti biasa ada pesan yang harus disampaikan oleh narasumber kita. Saya persilakan Kakak Uci untuk memberikan pesan kepada Animha Muda atau siapa saja yang sedang menyaksikan ruang sharing di malam hari ini. Silakan Kak. Oke, baik. Untuk teman-teman Animha Muda dan juga teman-teman dimanapun berada yang sedang mengikuti podcast ini, terutama untuk anak-anak di daerah ya. Ini saya khususkan di daerah kita, di daerah timur. Pergi kejar ilmu setinggi-tinggi mungkin, tapi pulanglah kembali ke daerah untuk bangun daerah kita sendiri. Jangan cuman kita lihat satu pintu yang dimana di situ banyak yang antri, tapi kita lihat peluang yang bisa kita ciptakan untuk bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga bisa membantu roda perekonomian Indonesia di bidang apapun itu. Karena ke depan ini dengan adanya teknologi apalagi AI sekarang sudah mulai gencar-gencarnya, itu kemungkinan besar ya beberapa pekerjaan mungkin akan hilang digantikan oleh AI, sehingga kita juga harus lebih menciptakan inovasi-inovasi baru dan juga lebih kreatif untuk melihat peluang yang ada. Jadi kalau dari saya itu tadi, kita boleh mengenyam pendidikan di tempat lain, tetapi pulanglah ke daerahmu untuk bangun kembali daerahmu. Karena daerah kita tuh butuh anak muda yang
kreatif, yang punya pemikiran-pemikiran cerdas, yang bisa kerja keras untuk ikut membangun negara kita di daerah kita sendiri. Itu saja, Kak. Luar biasa, Kak. Kak Asri sendiri pesan dan juga motivasi yang bisa diberikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Ya mungkin buat teman-teman di studio, terus teman-teman di rumah juga, Animha Muda di mana saja. Pesan saya buat teman-teman, jangan takut untuk memulai langkah pertama. Langkah pertama itu yang paling penting. Kalau kita berani memulai langkah pertama, langkah-langkah selanjutnya pasti akan kita lewati. Jangan takut untuk coba hal baru. Dari apa yang kita sukai akan melahirkan hal-hal baru yang kita nggak pernah duga kalau kita akan ada di fase itu. Dan juga berani maju dan keluar dari zona nyaman. Anak-anak muda tuh terlalu suka di zona nyaman. Kalau sudah nyaman kerjanya begini aja terus. Tapi ayo coba challenge diri kita buat coba hal baru, coba skill baru, kita kembangkan. Suatu saat pasti kita merasakan efeknya. Senang kalau kita ada di pengalaman yang baru yang bisa kita rasakan gitu. Luar biasa, baik sekali, Kak. Oh, saya lupa ada satu kutipan. Jadi ini mungkin di luar tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Jadi sebenarnya mungkin ini teman-teman lain juga selain yang punya usaha, mungkin yang kerja juga. Pasti kita di masa muda tuh ada rasa dimana kita benar-benar penat, bosan. Mungkin Uci juga begitu ya, kadang capek, kadang lelah. Tapi ada satu ayat yang dari dulu itu selalu jadi andalan lah kalau kita lagi pulang kerja terus capek. Saya pasti ingat ayat ini. Semua hal yang saya lakukan selama ini, saya ingat ayat ini. Saya izinkan saya buat bacakan ayatnya. Silakan, ya. Kak. Saya nggak hafal sih sebenarnya, jadi saya butuh lihat. Saya posting di sosial media soalnya. Ayatnya itu dari 1 Korintus 15 ayat 58b. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Jadi sekeras apapun kita bekerja, secapek apapun kita bekerja, tantangan besar bagaimanapun, satu yang ya dan amin, jeripayahmu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Amin, luar biasa sekali, Kak. Wah, saya benar-benar terberkati mendengar pesan-pesan dari kakak berdua ini. Semoga teman-teman di luar sana yang sedang menyaksikan ruang sharing ini juga merasakan hal yang sama dan kita mampu menjadi anak muda yang melihat peluang lalu membuka peluang. Dan terima kasih Kak Uci sudah mau meluangkan waktu berbagi pengalaman kami hari ini. Harapannya kita dapat berjumpa secara langsung dan berbagi pengalaman lebih banyak lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kakak berdua, Kak Uci, Kak Asri, memberkati keluarga dan memberkati usaha milik kakak berdua. Amin. Oh iya, kayaknya Uci sekarang lagi disibukkan untuk membuka gerai yang kedua kayaknya, apotik cabang kedua. Benar ya Uci ya? Wah, Uci ya? Wah, luar biasa Kak. Mohon dari teman-teman. Ini lagi pusing-pusing. Amin. Semangat. Kami semua di sini kayak doain deh. Semoga lancar prosesnya. Nanti kedepannya kita bisa cerita-cerita lagi tentang proses itu. Siap. Iya. Ingat kata Asri, mulai dulu satu langkah. Memang satu langkah itu menentukan. Kalau dari senior-senior yang sudah buka cabang, mereka bilang mau buka cabang pertama itu susahnya minta ampun. Tapi nanti setelah cabang kedua, ketiga, keempat itu gampang, dia bilang gitu. Jadi ya sudah, ini lagi pusing-pusingnya Kak. Tetap semangat ya Kak. Semangat, jaga kesehatan dan sukses untuk pembukaan cabang yang kedua. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Teman-teman Animha Muda dimanapun kalian berada atau siapapun kalian yang sedang menyaksikan ruang sharing di hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak dan harapan kami adalah teman-teman muda mampu untuk melihat peluang-peluang baik lalu membuka peluang baik buat orang-orang di sekeliling. Tidak perlu dimulai dari hal yang besar, dari yang kecil-kecil aja dulu, karena saya percaya bahwa ketika kita semua taat dan setia terhadap hal kecil, hal besar akan diberikan kepada kita. Dan akhir kata, terimalah salam dari kami PPGPI Petra Muli Animha Muda.